Hati-hati bermimpi, dalam dunia properti, di kepala saya sudah jadi 3 proyek, sekali lagi, saya percaya bahwa itu sudah jadi, Done, meskipun saya terdepak secara hostile dari organisasi tersebut, yang sebentar lagi akan saya ceritakan, saya masih punya database yang bisa membuat proyek properti saya jadi. Sekarang mari mundur ke tahun 2004. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan bisnis dan saya dikenalkan oleh seorang general manager di Hotel Grand Hyatt Surabaya, yang membuat pertemuan itu spesial dan membekas. Saya disambut di kediaman Sang Yem di bagian belakang hotel. Di sana, yang biasa disebut sebagai back office, kira-kira terdapat 10 unit 2 bedroom, untuk keluarga para pengelola hotel tersebut. Dan di kamar Yem itu kami dilayani oleh staf hotel, layaknya tamu hotel. Ini berkesan buat saya. Lalu hidangan juga ditata rapi bagaikan tamu hotel, prasmanan 24 jam di kamar Sang Yem dan lagi-lagi saya terkesan, entah mengapa saya terkesan sekali disajikan buffet dan dilayani seperti tamu hotel bintang 5, norak ya? Hahaha. Begitulah kira-kira selera saya, mungkin karena saya orang kampung yang tidak biasa dilayani, jadi begitu ada personal service seperti itu langsung jadi kagum. Saking kagumnya, langsung saya masukkan ke dalam dreambook saya harus punya hotel. Setelah itu, saya kembali ke kesibukan saya seperti biasa di dunia oil and gas. Waktu berjalan terus tapi impian dan peluang selalu saya incar agar saya bisa memiliki hotel. Saya mau tinggal di belakang hotel saya sendiri, dan dilayani oleh seluruh staf hotel. Begitu kuat impresi itu ada di pikiran saya. Mungkin sama seperti apa yang dibayangkan oleh Steve Jobs akan personal gadget iPhone yang mengawinkan musik dengan ponsel di awalnya, sebelum selengkap sekarang fiturnya. Namun, sejak awal di kepala Steve Jobs adalah, dunia semakin personal. Karena itulah dia ciptakan alat yang memenuhi ego manusia yang self-centered, dan jadilah Apple Series. Kembali ke impian saya, akhirnya kejadian juga di tahun 2013. Perlu 9 tahun untuk impian itu menjadi kenyataan, nggak tahunya hanya dalam 2 tahun saja kepemilikan tahu-tahu Gone, direnggut paksa dengan manuver bisnis yang bagi saya kurang ajar, tetapi dalam diri saya tidak ada dendam akan masalah itu, otot bisnis saya sangat terlatih, ribuan kegagalan, ribuan percobaan, ribuan strategi sudah saya jalankan. Jatuh itu tidak masalah, bagaimana agar bisa mantul kembali, itulah permainan sesungguhnya, kita mau terus di bawah atau mantul lagi. Saya malah terinspirasi bagaimana melakukan takeover tanpa menyakiti pemiliknya agar dia ikhlas memberikan dan dia senang. Benar-benar saya menjadi dewasa setelah saya mengalami takeover paksa tadi. Jadi buat apa marah atau kecewa? Selalu ada 2 sisi dalam kehidupan ini, mana yang kita pilih untuk kita lihat? Apa sih yang membuat saya terdepak? Salah satu pesan bijak yang mungkin bisa saya ucapkan kepada sahabat adalah, hati-hati bermimpi. Saking besarnya mimpi saya, banyak orang yang mengatakan saya gila atau bahkan takut akan ide saya. Percaya saya, impian yang besar sekali akan membuat mitra Anda takut. Beda loh, dengan orang luar yang melihat, kalau orang luar sih, ide Anda jadi atau enggak, mereka enggak kecipratan apa-apa, tapi kalau mitra, wah, kalau impian Anda terlalu besar, terlalu jauh, terlalu awang-awang, mereka pasti takut. Bisa hilang apa yang sudah ada di tangan. Itulah yang terjadi kepada saya, impian saya menakutkan banyak orang, terutama mitra saya beserta semua anak buahnya, bukan anak buah saya. Ya, anak buah saya loyal sama saya, ke neraka sekalipun mereka pasti ikut walau hanya katut. Jadi dengan duit standby loan 20 miliar lebih, saya manuver tanah lagi di Jawa Timur dan Bali. Persis pakai strategi sewaktu hotel di Jawa Tengah, 3 lokasi saya bafarkan uang muka dan saya buat perjanjian, kalau dalam 2 tahun tidak dilunasi maka akan hangus. Total ketiga lokasi itu tanah seluas 100 ha. Di Jawa Timur, saya mau buat theme park, Snow City dengan investasi 250 miliar. Di Bali saya mau buat tempat party dengan private beach dan clubhouse. Terakhir di Bali juga saya mau buka store dengan konsep alam dan entertainment untuk fashion, catwalk terbuka, amphitheater dengan terace, pokoknya ala Gotemba di Jepang. Semua total investasinya 700 miliar. Semuanya mulai dari tanah, desain, konsep, operator, izin. Sudah ada, tinggal dana. Karena saya baru punya 20 hingga 30% untuk kontribusi lahan, izin, konsep, dan operator, mitra saya pun meradang.
pinjaman ban hanya ditanggung 2 hotel kecil yang operasinya tidak akan kuat setiap bulannya untuk cicilan 57 miliar per bulan. Belum lagi perlu 1 miliar untuk cicilan bunga dan pokok utang. Sementara di pembukuan hanya bisa mengcover 700 juta per bulan alias nombok 300 juta, saya masih punya cadangan di tangan Juli 10 miliar yang bunga plus pokok utangnya, plus overhead-nya, bisa saya tahan selama 2 tahun ke depan. Yang saya tahu, kalau diaudit 2 tahun ke depan, 5 proyek, 2 hotel jalan, 3 konsep sudah lengkap. Minimal 150 miliar ada yang ketutup, kalau kita exit saja masih bisa dapat 80 miliaran, bersih, namun, kalau di tengah jalan dalam 2 tahun satu dari konsep itu jalan maka nilainya berlipat menjadi 300 miliar walaupun utang 200 miliaran, tapi peluang untuk keluar dari utang besar dengan proyek bisa terpenuhi. Tetap saja, mitra saya menganggap saya gila, Youre out, kira-kira begitulah istilah kasarnya. Saya tidak bisa bertahan lama di habitat berbeda. Saya pun dipecat. Oke, itu sekilas info saja. Adakah di antara sahabat yang ingin tahu detail konsep ini? Apakah bisa sahabat memakai konsep dan strategi ini di tempat lain, di bidang usaha lain? Kirim pesan ke inbox saya, ya, siapa tahu nanti kita bisa kopdar dan ngobrol bisnis sedikit, anggap saja free mentor, session. Saya tunggu loh ya, impian yang terlalu besar bisa membuat orang takut gagal.